Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua M Rizky Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gua doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya dan berkah segala rezekinya. Pada kali ini gua akan menceritakan tentang pengalaman mistis Kak Zahra yang menurut gua ketika membaca ini luar biasa ya. Lumayan membuat gua merinding nih karena waktu itu gua membaca tengah malam. Dan pada kali ini gue akan membawakan ceritanya nih, dimana Kak Zahra ini adalah seorang pekerja ya, dan waktu itu berkesempatan keluar kota karena ya kerjaannya pindah kayak gitu. Nah tentunya apa aja sih yang dialami oleh Kak Zahra ini, nanti simak video ini sampai habis. Sebelum gue lanjut video ini atau cerita ini, gue mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya yang mempunyai cerita mistis, baik di pegunungan, pantai atau perjalanan traveling kalian atau di keseharian kawan-kawan semuanya, silakan DM gue aja ke @kialhamid, nanti kita bicara bincang-bincang di situ. Teman-teman pengen duduk di sini, pengen berbagi kisah di sini, ya monggo. Atau teman-teman bisa kirimkan cerita kawan-kawan dan gue bacakan. Langsung aja kirim ke email gue, nanti gue taruh di deskripsi. Ya udah langsung deh, kita simak aja cerita mistis dari Kak Zahra ini di Kismis. Kisah mistis. Cerita ini bermula ketika Zahra mendapat pekerjaan baru dan harus meninggalkan kota aslinya, yaitu Jakarta. Bukan malah sedih yang Zahra dapat, tapi ini luar biasa gembiranya Zahra ini. Karena apa? Karena satu sisi dia mungkin sudah sumpek ya dengan kemacetan, kepanasan Jakarta. Yang kedua juga dia pengen mendapat pengalaman baru. Dan untungnya dia mendapat pekerjaan di suasana yang sangat sejuk, yaitu Bogor. Suasananya yang indah, adem, ya lumayan membuat dia nyaman lah, pikir dia kalau di sana. Karena memang beberapa waktu lalu Zahra ya mendapat masalah ya, ditambah juga Zahra juga habis putus dengan pacarnya. Zahra berpikir mungkin enak nih kalau misalnya gue meninggalkan kota ini untuk sementara waktu untuk bekerja juga. Di samping gue untuk bekerja juga untuk menghapus bayang-bayang mantan gue. Begitu kata Zahra, ya biasalah namanya perempuan kan. Sebelum Zahra pindah ke Bogor nih, dia dikasih foto-foto tempat di mana dia harus ngekos. Itu luar biasa ya, adem, indah. Dan untungnya dia dikabarin juga dia dapat kamar yang paling pojok. Emang dia juga suka yang namanya kesunyian ya, biar supaya apa? Nggak ada yang lalu lalang di depan pintu kosannya. Pada keesokan harinya tibalah di mana Zahra harus berangkat ke Bogor. Zahra ini nggak sendiri. Zahra ditemani oleh temannya yaitu Naomi dan Aldi. Naomi dan Aldi ini adalah sepasang kekasih dan mereka berdua bantuin Zahra untuk pindahan. Singkat cerita, sesampainya di Bogor, mereka semua bersih-bersih lah, ngangkutin barang, nata-nata barang. Dan sampai sore itu mereka melakukan itu semua rapi-rapi, ya bersih-bersih semuanya lah. Sampai kamarnya Zahra ini bersih dan rapi. Ketika semuanya udah beres, mereka semua makan-makan, Naomi dan Aldi pun pamit karena besoknya juga mereka berdua harus kerja di Jakarta. Sebelum pamit, Naomi bilang pada Zahra, "Wah, lu pasti bakalan betah banget tinggal di sini. Di samping suasananya enak, pemandangannya bagus, tetangga depan kosan lu juga ramah banget. Tadi ketika kita sampai, ya dia senyum, tegur sapa dengan kita semua. Aduh, kayaknya enak banget tuh, bakalan betah tinggal di sini." Sejarah pun bilang, "Iya deh, amin. Mudah-mudahan gue juga betah tinggal di sini karena ya tetangga gue juga tadi kayaknya ramah banget dengan gue dan kita-kita semuanya."
Karena hari semakin sore, akhirnya Naomi dan Aldi pun memutuskan untuk balik ke Jakarta. Karena dari pagi sampai sore Zahra ini beresin kamarnya, bersih-bersih, rapi-rapi semuanya. Ya kan otomatis gerah kan. Dia memutuskan untuk mandi tuh. Dan ketika dia mandi, pintu kamarnya ada yang ngetok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Zahra yang saat itu sedang mandi, ya pikir, gua lagi mandi, ntar dulu nanggung. Dia juga tahu mungkin ya si tamu ini tahu karena kedengaran suara shower tuh dari kamarnya si Zahra. Tapi ketika didiemin sama Zahra ini, kok ketokannya makin keras dan gaduh. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Zahra saat itu panik dan buru-buru tuh buat mandinya. Dia keluar dari kamar mandi dengan masih pakai handuk yang ada di kepala dan di badannya. Dia ngebuka pintu pelan-pelan. Dan lu tahu apa yang Zahra lihat di depan kosannya? Itu gak ada siapa-siapa. Hanya ada tetangga depan kosannya itu yang mau masuk ke kamarnya dan dia senyum pada Zahra. Dalam hati Zahra, emang sih sopan banget nih orang, tapi kok kayaknya ada yang aneh di senyumannya. Zahra saat itu negor tuh tetangga depan kosannya. Dia bilang, "Iya teh." Zahra sambil tersenyum. Dan tetangga depan kosannya juga membalas dengan senyuman yang aneh sambil menunggu. Singkat cerita, seminggu sudah Zahra tinggal di kosan tersebut. Nggak ada sesuatu yang aneh sedikit pun. Udaranya sejuk, nyaman, tenang. Emang ngebuat Zahra ini seneng banget tinggal di situ. Sampai suatu ketika temennya Zahra, Naomi dan Aldi itu berencana untuk main tuh ke kosannya Zahra dan pengen nginep di puncak Bogor tersebut. Entah kenapa ketika Naomi dan Aldi sampai ke kosannya Zahra, dia lupa letak kamarnya Zahra. Yang diketok itu bukan kamar sebelah kanan tetapi kamar sebelah kiri, yaitu tetangga depan kosannya Zahra. Diketok kan tuh sama si Naomi dan Aldi, dan yang keluar tetangganya Zahra. Itu Naomi dan Aldi malunya minta ampun di situ. Sampai ketika dia ketemu Zahra itu menjadi bahan candaan tuh mereka bertiga. Sampai malam pun tiba. Selesai makan malam, Zahra dan teman-temannya ini Naomi dan Aldi itu bercengkrama, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda. Sampai tepat jam 10 mereka mencium bau melati di situ. Sontak mereka bertiga saling lirik-lirikan antara satu dengan yang lainnya. Tapi karena Naomi ini memang pinter banget memecahkan suasana, saat itu Naomi langsung inisiatif bilang, "Enggak, ini tuh parfum baru gua baru beli dan ganti parfum tadi." Di situ pun suasana yang tadinya tegang jadi cair lagi. Tapi dalam hati Zahra, enggak, ini bukan Naomi banget nih pakai parfum kayak gini. Karena Zahra ini emang udah temenan lama sama si Naomi. Sampai sekitar jam setengah 11, tetangga depan kosannya Zahra ini berisik banget. Bukan berisik gaduh, tetapi berisik karena dia nyanyi tuh. Nyanyi dengan alunan Sunda atau lagu Sunda yang membuat Zahra, Naomi dan Aldi itu merinding di situ. Nanti gambaran suaranya gua cantumin di sini, mudah-mudahan bisa. Awalnya Zahra, Naomi dan Aldi ini pengen mengabaikan suara tersebut. Tapi lama kelamaan kok suara tersebut makin kencang ya. Sampai mereka bertiga merinding dan risih. Akhirnya mau gak mau deh, enak gak enak, Zahra ya keluar kamar dan berniat untuk nyamperin dan negor tetangga kosannya tersebut. Ketika Zahra ini keluar dari kosannya, dia ngetok pintu tuh tetangga depan kosannya tersebut. Tok 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 tok. "Punten teh punten." Ketika dia bilang kayak gitu, suara nyanyian tersebut hilang. Zahra pikir, oh mungkin
Si teteh-teteh ini tahu kali kalau misalnya nyanyinya itu kekencengan sampai ganggu tetangganya. Zahra pun balik arah tuh, pengen balik lagi ke kosannya. Tapi sebelum sampai ke depan pintu, Zahra ngeliat ke kanan. Dan ada bapak-bapak penjaga kosan tersebut. Bapak-bapak tersebut ya emang nggak serem, tapi kok ngebuat Zahra merinding di situ. Saat itu bapak-bapak penjaga kosan ini nanya tuh ke Zahra. Neng, ngapain ngetok-ngetok pintu depan, Neng? Sontak Zahra ini jawab dengan sopan. Oh iya pak, tadi tetangga kosan nyanyi terlalu kencang jadi saya merasa terganggu. Dan ketika Zahra bilang kayak gitu, raut muka si bapak itu berubah drastis. Di situ Zahra pun heran dan bilang kepada bapak, pak, kunaon pak? Bapak penjaga kosan ini perlahan nyamperin Zahra dan bilang kepada Zahra, Punten, Neng, kamar di depan kosan kamu itu udah kosong dari 1 tahun yang lalu semenjak penghuninya itu meninggal karena bunuh diri di dalam kamar. di situ Zahra bener-bener shock. Tanpa memperdulikan si bapak, Zahra langsung lari ke kamarnya dan menghampiri kawan-kawannya. Sampai di dalam kamar, Naomi dan Aldi itu heran kok Zahra ini masuk kamar kayak buru-buru dan napasnya tersenggal-senggal. Saat itu Zahra nggak mau cerita dulu tuh pada malam itu. Dia berniat akan menceritakan semuanya ketika pagi hari. Tapi ada satu kejadian lagi yang membuat bulu kuduk Zahra ini merinding. Lu tahu apa kejadian tersebut? Si Naomi dan Aldi ini cerita bahwa nggak beberapa lama setelah Zahra keluar, tetangga depan kosannya itu tiba-tiba masuk nyelondong aja ke kamarnya Zahra. Dan tetangganya itu bilang kepada Naomi dan Aldi bahwa dia minta maaf. Dengan dia bilang, Puntennya. sambil dia tersenyum yang membuat Naomi dan Aldi itu merinding. Karena mukanya itu benar-benar pucat di situ dia lihat. Tapi lagi-lagi si Naomi karena memang pemecah suasana, dia bilang, oh iya teh gak apa-apa, kami juga lagi pada santai kok. Selesai Naomi bilang kayak gitu, tetangga depan kosan Zahra ini berbalik arah dan keluar pintu. Pas denger cerita Naomi kayak gitu, Zahra semakin merinding di situ dan udah gak tahan pengen menceritakan apa yang dia alami. Akhirnya Zahra menceritakan itu semua kepada Naomi dan Aldi. Sontak mereka semua merinding di situ dan memutuskan untuk enggak tidur pada malam hari itu. Pada malam hari ketika mereka enggak tidur itu, memang lampu kamar kosan Zahra itu mati tiba-tiba dan tercium bau melati di situ. Dan yang bikin merinding itu dari luar kamar Zahra itu ada suara, puntennya. Zahra sampai nangis di situ. Tapi untungnya ada Aldi ya, yang satu-satunya cowok dan mampu menenangkan mereka berdua. Kejadian itu dialami ya sekitar 3-5 menit lah. Dan sukses membuat mereka bertiga itu merinding. Sampai akhirnya lampu kosan Zahra ini nyala kembali dan bau melati serta suara itu menghilang. Pada esok harinya Zahra memutuskan untuk langsung pindah dari kosan tersebut. Dia dibantu dengan Naomi dan Aldi itu beres-beres barangnya dan segera pindah dari kosan tersebut. Ketika mereka semua masuk mobil, Zahra sengaja tuh ngelihat kosannya dari pintu kaca mobil. Dia nengok di situ. Dan lu tahu apa yang Zahra lihat? Zahra ngelihat ada tetangga kosannya di depan kosan tersebut, mukanya pucat banget dan lehernya masih terlilit oleh tali. Dan dia tersenyum juga bilang, puntennya. Oke kawan-kawan, wadadadau, aduh. Gua nyeritain ini ya mungkin kurang lengkap ya, tapi emang ketika gua membaca cerita ini merinding banget tuh, karena mungkin teman-teman juga anak kosan ya. Gua waktu kuliah juga ngekos,
Ini gue nggak bisa ngebayangin kalau gue punya tetangga kosan yang kayak gitu. Waduh, auto pindah gue dari kosan tersebut, sama kayak yang dilakukan oleh Zahra nih. Nah teman-teman, bagi kawan-kawan juga yang mempunyai cerita mistis ya, baik di pendakian, di pantai, atau perjalanan traveling, atau dalam keseharian kawan-kawan juga, bisa teman-teman DM gua ke @kialhamid. Oke kawan-kawan, video kali ini cukup sekian. Dan gue selalu mengingatkan kepada kawan-kawan semuanya untuk like, comment, and subscribe agar gue bisa selalu buat konten-konten menarik dan bisa menemani kawan-kawan semuanya. Dari gue cukup sekian. See you next time. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.